yang akan memberikan mutiara-mutiara ilmu, nasihat-nasihat yang akan beliau sampaikan untuk kita semua. Namun sebelum beliau memberikan nasihatnya untuk kita semua dalam kajian kitab Ushul Al-Muhammadiyah, mari sama-sama kita mendengarkan salawat dustur yang akan disampaikan oleh Akhina Ustaz Taufik Ismail. Pada beliau dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa fadl wa barik bijalalika wa kamalika ala zayni ibadika wa ashrafi ubadik أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من
أهول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بسيط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد
nurul hadi minat zulami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun qaimun lillahi dhu himamin Muhammadun khatimun lirrusli kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fa ya ibadallah usikum khususan usi nafsi al-mudnibah bitaqwa Allah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan para pendengar, para muhibbin dimanapun berada yang ikut menyimak melalui audio video streaming Syifa TV dimanapun berada, mobil khusus para ulama, khususan yang kita cintai, para habaib kita, guru-guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, yang menambah keberkahan bagi kita semua. Semoga guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya dengan penuh rahmat dan keberkahan, dan juga dijaga dari segala kejelekan zahir dan batin, dijauhkan dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala penyakit, dari wabah terutama dari COVID, dan juga ditinggikan terus derajatnya. Dan semoga kita semua di dalam mencari ilmu dari para guru-guru kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Para jamaah sekalian, dan mohon maaf kepada para ulama, para habaib, bahwa Al-Fakir diminta oleh sahibul bait Bapak Haji Didi sekeluarga untuk melanjutkan pembahasan dari Sayyidil Walid. Maka Al-Fakir melihat kepada besarnya barakah dari langkah Sayyidil Walid, Al-Fakir mengabulkan permintaan Pak Haji Didi untuk meneruskan jejak beliau dengan niat mengambil keberkahan dari beliau.
waktu bulan yang lalu kita sudah membahas sampai keistimewaan dari Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sekarang kita meneruskan keistimewaan yang ketiga. Qala al-muallif al-imam al-alim al-allamah muhaddithul haramain syarifain sayyidi wa maulaya al-imam Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki radhiyallahu ta'ala wa radhahu wa nafa'ana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bihi wa bi ulumihi wa bi jami'i kutubihi khususan bi hadzal kitabil azim amin ya rabbal alamin. Beliau Sayyidi al-Imam Sayyid Muhammad bin Alawi al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu berkata dalam kitabnya Salisan, keistimewaan ja'aluhum ummatan wasatan adalah menjadikannya Allah kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang wasatan, yang wasat. Wasat itu tengah-tengah, ada permulaan, ada akhir, ada tengah. Istilah orang Arab kalau menyebut seseorang dari satu kaumnya bahwa orang itu orang terbaik dari kaumnya disebut wasatul kaum ya. Wasatul kaum yakni khairul kaum, sebaik-baiknya kaum tersebut. Wa min khasa'is hadhil ummati, dan dari sebahagian keistimewaan umat ini, yakni umat Islam, muslimin muslimat, umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahum, sesungguhnya umat Islam, hum, mereka, al ummatul wasat, adalah umat yang wasat, yang terbaik, yang adil. Wa annahum, dan sesungguhnya umat Islam, hum asyuhada'u, mereka adalah para saksi-saksi nanti di hadapan Allah, alan nasi, atas semua manusia daripada umat-umat Nabi terdahulu, termasuk saksi ya, bagi para nabi-nabinya. Binasil Qur'ani, dengan nas Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa kadzalika ja'alnakum, maknanya wallahu a'lam bimuradihi bidzalik. Begitu pula kami telah menjadikan kalian semua
Wahai umat Islam, ummatan wasatan, kalian kami jadikan umat yang terbaik, umat yang adil. Litakunu, agar berada kalian semua syuhada'a, adalah menjadi saksi-saksi, 'alan nasi, atas semua manusia. Dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai umat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa yakuna ar-rasulu, dan agar berada utusanku, yakni Sayyiduna Muhammad, alaikum, atas kalian, syahidan, adalah saksi. Wa qad jaa dzikru hadhil manqabati wal khususiyati fi athna'il kalam 'anil qiblah, dan sungguh telah ada membicarakan manqabah dan keistimewaan yang barusan diceritakan di dalam pertengahan pembicaraan tentang kiblat. Kama qala ta'ala, seperti mana telah berfirman Allah Ta'ala, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim, yang maknanya wallahu alam bimuradihi bidzalik, akan berbicara, akan ngomong orang-orang bodoh, minan nasi, daripada orang-orang, mereka adalah kaum Yahudi, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa gerangan yang membelokkan mereka, yakni mereka bermaksud kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada muslimin saat itu. Apa gerangan yang membelokkan mereka dari kiblat mereka? Ya, dari kiblat mereka, yakni dari Baitul Maqdis, karena umat Islam diperintahkan oleh Allah begitu hijrah ke Madinah untuk menghadap sholatnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah 16 bulan atau 17 bulan menurut sebagian riwayat yang diikhtilafkan di sana dalam jumlah bulannya, setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdoa kepada Allah, memandang ke langit, Rasulullah menginginkan kiblat dikembalikan lagi ke Ka'bah. Memang asalnya ke Ka'bah. Jadi sebelum hijrah Rasulullah menghadap ke Ka'bah. Begitu hijrah Rasulullah diperintahkan menghadap ke Al-Masjidil Aqsa. Selama 17 bulan, pas di tanggal nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan lagi, yakni mengabulkan keinginan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipindahkan kiblatnya ke kiblat yang diinginkan, yang diridhai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ke Ka'bah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berziarah ke rumah sahabatnya di Madinah Al-Munawwarah, dan Rasulullah saat itu sholat duhur. Begitu pas rakaat kedua, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam turun menyampaikan wahyu dari Allah supaya sholat dihadapkan ke Ka'bah. Begitu rakaat, setelah 2 rakaat naik yang ketiga, Rasulullah langsung berbalik menghadap ke Ka'bah, dan para sahabat yang menjadi makmum jadi berhadapan dengan makmum. Para sahabat semuanya muter akhirnya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
para sahabat sebagian ada yang menerima kabar di waktu asar, ada yang menerima kabar di waktu maghrib, di waktu isya, di waktu subuh. Maka bahagialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Namun saat itu kaum munafikin, orang-orang munafik dan kaum Yahudi, mereka menggunjingkan perkara ini. Lalu mereka berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa gerangan yang membelokkan mereka, yakni yang dimaksud oleh kaum Yahudi mereka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang membantingkan mereka dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah itu. Maka datang jawaban dari Allah, qul, katakan oleh engkau wahai kekasihku Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, katakan oleh engkau kepada mereka, masyriq dan maghrib punya Allah. Yahdi man yasha'u, Allah memberi petunjuk kepada siapapun sekehendaknya. Ya. Jadi bukan punya kamu, bukan punya Rasul, bukan punya seorang Nabi, bukan punya siapa-siapa. Masjidil Aqsa punya Allah, Ka'bah punya Allah, Masyriq dan Maghrib punya Allah. Ya, maka aturan kiblat bagaimana siapa? Ya bagaimana Allah saja. Yahdi man yasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang ia kehendaki. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Thumma qala ba'daha, lalu setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan ila akhirih. Allah menyatakan bahwa Allah menjadikan umat Islam ini sebagai umat terbaik, sebagai umat yang adil, umat yang tidak berlebihan adil itu, dan tidak lalai. Ya, berlebihan tidak, lalai juga tidak, la ifrat wala tafrit. Wa hasilul amri, hasilnya perkara, kata Sayyid Muhammad bin Alwi radhiyallahu ta'ala anhu, annahu, sesungguhnya qad kana sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu, menghadap Rasul fil Madinatil Munawwarah, di Madinah Al-Munawwarah, Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Wa kana, dan terbukti beliau sallallahu alaihi wasallam yuksiru du'a wal ibtihala, beliau terbukti memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah an yuwajjiha ilal Ka'bah, agar Allah Ta'ala menghadapkan lagi ke Ka'bah, allati hiya qiblatu Ibrahim alaihissalam, yang mana Ka'bah itu adalah kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa ujiba ila dzalika, maka diijabahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada apa yang ia inginkan, dan beliau diperintah oleh Allah, wa umira bitawajjuhi ilal baitil atiq, beliau diperintah oleh Allah untuk menghadap ke Al-Baitul Atiq, yakni ke Ka'bah. Walamma waqa'a hadza tahwilu, ketika terjadi perubahan kiblat ini, ya, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, hasala li ba'dhin nasi min ahlin nifaqi war raib wal kafarati minal yahud irtiyabun wa zayghun anil huda wa takhabbutun wa syakkun, maka hasillah bagi sebahagian orang-orang, yaitu orang-orang munafik, ahli kemunafikan, ahli keraguan, orang-orang yang masih ragu, ya, dan juga orang-orang kafir daripada kaum Yahudi, ya. Apa hasil dalam hati mereka? Keraguan, ya.
dan juga wazaighun anil huda, penyimpangan daripada petunjuk Allah, wa takhabbutun, dan juga perbuatan yang seenaknya, serampangan, wa syakkun, dan yaitu syak, keraguan, wa qalu, dan mereka ngomong, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa gerangan yang membelokkan mereka Muhammad dan umatnya dari kiblat mereka, yang mana mereka menghadap ke kiblat tersebut, ini ke Baitul Maqdis. Lalu kok mereka sekarang berkiblat ke Ka'bah? Anzalallahu jawabahum fi qawlihi qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maka Allah menurunkan jawaban kepada mereka di dalam firman-Nya, qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Katakan oleh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa masyriq dan maghrib itu milik Allah semuanya juga. Allah memberikan hidayah kepada siapapun sekehendaknya kepada jalan yang lurus. Tsumma bayyana lahum annahu kama an'ama 'alaihim bil hidayati ila siratil mustaqim, kadzalika an'ama 'alaihim bi an ja'alahum ummatan wasata. Lalu Allah menjelaskan kepada mereka seperti mana Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada mereka muslimin dengan hidayah, dengan petunjuk kepada jalan yang istiqamah, ya, dengan mengiblatkan lagi kepada Ka'bah. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada mereka muslimin dengan menjadikannya Allah kepada mereka sebagai umat yang terbaik, umat yang adil. Wal wasatu aidan, bahwa kata Sayyid Muhammad, al wasat itu huwa al khattul mustaqim, yakni khattul mustaqim, garis lurus. Garis lurus itu wasat, lurus, enggak ada bengkok-bengkok sedikit. Wa tariqul mustawi, dan jalan yang lurus, enggak ada bengkok dikit aja, bengkok kanan, bengkok kiri, enggak, lurus. Nah, itu namanya wasat. Wa hadza ma taqtadihil hikmah min kaunihi subhanahu wa ta'ala hadahum ila siratil mustaqim wa ja'alahum ummatan wasatan, ay ala siratim mustaqim. Inilah kan yang dituju oleh hikmah daripada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada muslimin, kepada as-siratal mustaqim, dan Allah menjadikan mereka sebagai ummatan wasatan, yakni umat yang selalu ada dalam jalan yang lurus, ay adulan khiyaran, yakni orang-orang yang adil, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik. Li'annal wasata haqiqatun fil bu'di anit tarfaini. Kata Sayyid Muhammad, karena sesungguhnya wasat itu adalah hakikat di dalam jauhnya kan, dari dua sisi. Dari dua sisi. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi anna tarfail ifrat dan wat tafriti radi'ani. Tidak diragukan lagi sesungguhnya dua sisi, yaitu ifrat dan tafrit. Apa ifrat? Berlebihan. Apa tafrit? Tafrit ini justru kecerobohan, ada kekurangan-kekurangan. Itu kalau ifrat berlebihan, terlalu berlebihan. Kalau tafrit ini ceroboh. Tafrit ini. Nah, ini dua sisi ini jelek sekali. Kedua-duanya jelek. Fal mutawassitu, maka yang pertengahan, fil akhlaqi, di dalam semua akhlak. Yakunu, yang pertengahan itu, ba'idan anit tarafaini, jauh dari dua sisi itu. Dan bahwa akhlak yang diajarkan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang jauh dari dua sisi itu. Jauh dari sisi berlebihan, jauh dari sisi juga apa? Ceroboh. Ceroboh, kekurangan. Fakana mu'tadilan fasilan. Maka jadilah ini ajaran Sayyidina Maulana Muhammad SAW, al-akhlak yang diajarkan oleh beliau, mu'tadilan, menjadi i'tidal, ya. Jadi pertengahan, di tengah-tengah, fasilan, yang memisahkan mana yang ifrat, mana yang tafrid. Yang ifrat sebelah sini, tafrid sebelah sini, ini tengah-tengah, itu kan. Itulah yang dimaksud dengan ummatan wasatan. Wa hakadha yuhadditsuna al-Qur'anu an haqiqati hadhihi al-ummati fil qaun. Nah, beginilah Al-Qur'an berbicara kepada kita semuanya tentang hakikat umat ini, ya, di alam semesta ini. Nah, beginilah keberadaannya, ya. Walaupun kita adalah umat yang kalau secara pribadi saya, kan, saya jauh dari wasatan kalau pribadi saya. Tapi, kan, tapi yang dimaksud bukan pelaku saya, kan, bukan. Tapi yang dimaksud adalah ajaran yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan juga di dalamnya banyak sekali orang-orang yang mampu menjalankan ajaran tersebut sehingga orang-orang ini menjadi orang-orang wasatan. Dan walaupun saya pribadi masih jauh daripada wasatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada Al-Fakir dan kepada kita semua untuk menjadi ummatan wasatan. Wa an wazifatiha, dan Quran berbicara kepada kita daripada bagaimana, ya, pekerjaannya umat ini fi hadhil ard, di bumi ini. Wa an makanihal azimi fi hadhil basyariyah, dan bagaimana kedudukan umat Islam ini yang agung kedudukannya dalam kemanusiaan. Karena Islam tidak mengajarkan kepada kita, ya, dari sisi ibadahnya saja, dari sisi hubungan kita dengan Allah saja, atau dari sisi hubungan kita dengan sesama muslim saja, tidak. Tapi Islam mengajarkan al-basyariyah, al-insaniyah, yang mulia, kemanusiaan, sehingga berhubungan muamalah dengan non-muslim, hatta muamalah dengan binatang sekalipun, selalu dengan timbangan ukuran yang adil, selalu dengan wasatan, kan? Selalu dengan al-akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, hatta dengan binatang sekalipun. Ini ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an dawriha al-asasi fi hayatin nas, dan juga dari putarannya, ya, dari putaran umat ini yang merupakan asasi dalam kehidupan manusia, mimma yaqtadi an takuna laha qiblatuha al-khassah wa syakhsiyatuha al-khassah wa dzatiyatuha al-mustaqillah, innaha al-ummatul wasat allati tashhadu 'alan nasi jami'an fid dunya wal akhirah, yang mana ini semua, ya, menunjukkan bahwa umat ini, ya, umat yang, ya, memiliki kiblat yang khusus dan memiliki kepribadian, ya, kepribadian yang istimewa, dan juga dzatiyah, ya, yang mandiri. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang wasat, ya, umat yang alas siratil mustaqim, umat yang adil, umat yang terbaik, yang mana umat ini nanti kelak, ya, akan menjadi saksi, ya, bagi semua manusia, bahkan di dunia pun juga menjadi saksi bagi semua manusia. Wa amma fid dunya, fa amma fid dunya, adapun di dunia, bagaimana umat ini menjadi saksi? Fa innaha sami'at akhbara kullil umam as-sabiqah
في كتابها الأكبر الذي هو القرآن أو عن نبيها المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه فتسمع أخبار العصاة والمطيعين والمصدقين والمكذبين وجزاء كل وتسمع أخبار الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وأعمالهم وجهادهم وتضحيتهم وما لاقوا من عنة وتعب ومشقة ثم تبدي رأيها فيهم وتزين قيمتهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرها وتقول هذا حق منها وهذا باطل. Adapun umat ini menjadi saksi atas umat rasul-rasul terdahulu di dunia ini, karena sesungguhnya umat ini telah mendengar berita-berita tentang umat-umat para rasul terdahulu. Di dalam kitabnya umat ini yang begitu agung, yaitu Al-Quran. Dan juga menerima berita dari nabinya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua hadis-hadis yang datang dari beliau, umat ini mendengar berita-berita tentang orang-orang yang maksiat, orang-orang yang taat daripada umat para rasul terdahulu, dan orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang mendustakan, dan juga balasan-balasannya, baik balasan kebaikan mereka maupun balasan keburukan mereka, kemaksiatan mereka. Ini sudah dibicarakan oleh Quran dan sudah dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga umat ini mendengar tentang berita-berita para nabi, berita-berita para rasul, para wali, para salihin, dan amal-amal mereka, dan jihad-jihad mereka, dan pengorbanan-pengorbanan mereka, dan situasi kondisi yang mereka temui daripada kesulitan-kesulitan, kepayahan, masyaqqah. Nah, summa tubdi, lalu umat ini, yakni umat Islam ini memperlihatkan apa pemikirannya tentang umat rasul-rasul terdahulu, dan mengukur, menimbang bagaimana harga umat rasul terdahulu, dan juga umat ini memperlihatkan pemikirannya tentang bagaimana pemikiran-pemikiran, gambaran-gambaran mereka umat terdahulu, dan juga mengikutinya umat rasul terdahulu kemana, arahnya kemana, semua sudah diberitakan oleh Allah. Dan syiar-syiar mereka umat terdahulu juga sudah diberitakan oleh Allah dan diberitakan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Islam ini bisa menafsir, memperinci tentang urusan umat Rasul terdahulu. Nah, umat ini bisa berkata begini, nah ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, sehingga bisa menimbang umat ini, karena sudah mendengar tentang kehidupan umat terdahulu, sudah mendengar bahkan tentang bagaimana kehidupan para nabinya dan para rasulnya alaihimussalatu wassalam, sehingga umat ini ketika menjadi saksi, mau di dunia mau di akhirat, akan menjadi saksi yang adil, akan menjadi saksi yang adil, karena kita semua sudah tahu, mau bicara apapun, mau ngaku mau tidak ngaku, segala perbuatan yang diperbuat oleh umat terdahulu kita sudah tahu, sudah tahu mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita sudah tahu, karena kita sudah dikasih tahu oleh Allah, kita sudah dikasih tahu oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma fil akhirah, adapun di akhirat kelak,
bahwa umat Islam ini menjadi saksi, fa innahu idza kana yaumul qiyamah wa waqafa an-nasu lis-su'al yuqalu li kulli ummatin hal ballaghakum rasulukum fayaquluna la. Adapun di akhirat, jika nanti terbukti pada hari kiamat semua manusia akan berkumpul di satu mauqif pertanyaan dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada setiap umat para rasul, apakah telah datang kepada kalian, apakah telah menyampaikan kepada kalian rasul kalian dariku? Maka mereka akan menjawab nanti, jawaban mereka berdusta, la, kami tidak kedatangan Rasul, kami tidak mendapatkan ajaran dari Rasul, nggak ada yang sampai dari engkau melalui utusanmu. Mereka berdusta nanti di hadapan Allah. Allah. Kenapa mereka berdusta? Karena mereka sudah tahu apa akibat daripada kekufuran mereka, maksiat mereka waktu di dunia. Nerakanya sudah disaksikan kepada mereka, sehingga mereka berdusta dulu kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah ketika oleh Allah ditanya seperti itu. Lalu fayuqalu lirrasul alladzi ursila ilaihim, lalu utusan-utusan Allah yang diutus kepada setiap umat masing-masing, utusan-utusannya, rasul-rasulnya ditanya oleh Allah, hal ballaghta qaumak, wahai utusanku, apakah engkau telah menyampaikan dariku kepada kaummu? Fayaqul, maka rasulnya menjawab, na'am, iya ya Allah, kami sudah menyampaikannya kepada kaum kami. Fayuqalu, menurut pernyataan umatnya tidak datang rasul, menyebut rasulnya sudah menyampaikan kepada mereka. Kan ini Masya Allah butuh kesaksian, kan? Di sini butuh kesaksian, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu segalanya. Namun begitulah Allah mengajarkan kepada kita, Masya Allah, tentang cara uslub di dalam mengadili, di dalam menghakimi yang benar. Padahal Allah maha tahu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, menjadikan pengadilan itu harus lengkap dengan saksi-saksi, harus lengkap dengan bukti-bukti. Allah ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil, ya. Allah menyeru, fayuqalu man yashhadu lak, kata Allah kepada para rasul, siapa yang menjadi saksi bagi kalian bahwa kalian sudah menyampaikan risalahku kepada kaummu. Nah, Allah fayaqul, maka para rasul semua menjawab begini, Muhammad wa ummatuhu. Allah, kata para rasul, Muhammad, ya Allah, yang menjadi saksiku bahwa aku telah menyampaikan kepada kaumku adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Allah, padahal Nabi Muhammad adanya di akhir, umatnya ada di akhir. Masya Allah. Allah. Fayud'a Muhammad wa ummatuh, maka dipanggillah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua umatnya. Kita mudah-mudahan termasuk yang dipanggil saat itu, bersama-sama berkumpul dengan Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yuqalu lahum, lalu ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua muslimin oleh Allah ditanya, hal ballagha hadza qaumah, bagaimana menurut kalian, ya, apakah nabi ini, rasul ini sudah menyampaikan risalahku kepada kaumnya? Fayaquluna, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, yakni umat Islam semua nanti menjawab, na'am, iya ya Allah, bahwa Rasul ini sudah menyampaikan, bahwa Rasul ini sudah menyampaikan, bahwa Rasul ini sudah menyampaikan. Fayuqalu lahum, lalu
Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada Sayyidina Muhammad SAW dan juga kepada umat Islam, umat beliau. Wa ma adrakum. Dan dari mana kau bisa tahu? Ya. Dari mana kau bisa tahu bahwa Rasul ini sudah menyampaikan risalahku kepada kaumnya? Rasul ini sudah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya. Rasul ini semuanya para Rasul yang 312 Rasul kan selain Nabi kita, kan? Semuanya 313 menurut qaul yang rajih. Nah, dari mana kalian bisa tahu? Fayaquluna, maka semua umat Islam nanti akan menjawab, ja'ana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam fa akhbarana anna ar-rusula qad ballagu fadzalika qauluhu litakunu syuhada'a 'alan nas. Masya Allah. Maka semuanya akan menjawab begini, umat Islam, telah datang ya Allah kepada kami Nabi kami Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kami memberitahu kepada kami, memberitakan kepada kami bahwa semua para rasul-rasul engkau semuanya ini telah menyampaikan risalah engkau kepada kaumnya masing-masing, kan? Nah, dzalika, dan itu ya adalah firman Allah, yang mana firman Allah selanjutnya litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasul 'alaikum syahida wallahu a'lam bissawab. Sudah sampai khususiyat, yakni keistimewaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga sudah tuntas dalam kitab ini. Maka insyaallah nanti diteruskan lagi kepada pembahasan selanjutnya rabi'an, ya, yaitu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keempat, insyaallah. Sekarang sudah tuntas yang ketiga, mudah-mudahan panjang umur. Dan kita sebentar lagi insyaallah, kalau panjang umur, dan semoga panjang umur ya, seperti dalam doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan bagi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Doa ini bagus sekali kalau dibaca di bulan mana saja, ya, di hari apa saja, walaupun bukan bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan, karena yang kita pinta adalah keberkahannya, bukan keberadaannya kita saja di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, tapi keberkahannya. Boleh jadi keberkahan yang Rajab kemarin tidak Allah berikan kepada kita. Ya, tapi ketika kita sekarang meminta kepada Allah, akhirnya yang kemarin tidak dikasihin juga. Ini yang kemarin nih. Nah, kan? Maka tetap kita baca, kan? Dan kita menginginkan sampai kepada Ramadan, bukan hanya sampai kepada Ramadan. Abu Jahal saja melewati Ramadan berapa puluh kali, ya kan? Dalam semua usianya, orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang musyrikin, kan? Melintasi bulan-bulan yang agung setiap tahunnya, melintasi malam-malam hari-hari yang agung, bahkan setiap minggunya ada malam Jumat, ada hari Jumat, ada hari Senin dan sebagainya. Tuh, mereka lintasi terus, ya. Hatta Lailatul Qadar, mereka hidup di Lailatul Qadar. Tapi kan, ternyata mereka tidak mendapatkan anugerah yang Allah anugerahkan di hari-hari tersebut, di malam-malam tersebut, di bulan-bulan tersebut, yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang bertakwa. Nah, maka yang kita inginkan sampaikan kami kepada Ramadan, bukan hanya bertemu dengan Ramadan semata, lah tidak, tapi kami sampaikan kepada Ramadan, satu, bagaimana kami untuk bisa menjadi sebaik-baiknya hamba-Mu di bulan tersebut, melakukan semua perintah-perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya, baik zahir maupun batinnya. Lalu kami
ibadah kami diterima oleh Allah, kan? Diterima oleh Engkau ya Allah, dan kami di bulan tersebut menggapai segala anugerah yang Engkau anugerahkan kepada semua hamba-hambamu di bulan tersebut, terutama adalah keutamaan Lailatul Qadar. Semoga kita mendapatkannya. Nah, kita ada waktu dari sekarang untuk persiapan, ya, untuk persiapan. Di sini kan Jakarta, bahkan Jakarta saja ya, hampir di banyak tempat ada istilah apa, off dulu pengajian, ya, off dulu apa, majelis taklim, biasa kan begitu kan. Ya, maka Al-Fakir memberikan nasihat kepada diri Al-Fakir ini, ya, khususnya dan kepada siapapun yang menginginkannya, bahwa janganlah berniat kita berhenti daripada mencari ilmu. Ya, janganlah niat berhenti dari mencari ilmu. Ingat, mungkin kita menggantikan tempatnya, menggantikan waktunya. Di bulan Ramadan kita terus mencari ilmu, walaupun dengan bagaimana caranya. Makanya alhamdulillah adanya istilah kultum, baik sekali itu, gitu kan? Ada ceramah pagi, ada ceramah waktu sahur, ada ceramah habis subuh. Ini bagus sekali, terus adakan oleh kita, dan kita harus fokus di bulan Ramadan ini di dalam membersihkan jiwa kita dari segala sifat-sifat yang tercela dan membangun semua sifat-sifat yang terpuji. Ketahuilah bahwa saum kita yang sudah susah payah, kita dari subuh sampai maghrib, jika kita masih membiarkan satu sifat di dalam hati kita yang buruk bersemayam di dalam jiwa kita, kita biarkan, ya, maka apa yang kita korbankan semuanya hanyalah capek, hanyalah sia-sia. Yang kita rasakan hanyalah lapar dan dahaga. Maka kita dari sekarang harus melatih, mumpung ada waktu beberapa saat lagi, ya. Mungkin kita mulai saum itu pada hari Senin atau Selasa, kan? Selasa. Nah, ini soalnya di negara-negara lain beda nih tanggalnya dengan kita nih, ya kan? Jadi kalau di kita sekarang tanggal berapa? Umumnya sekarang kalender. Jadi kalau hari Ahad tanggal berapa? 28 ya, dalam satu kalender. Tapi dalam kalender lain 29. Waktu nisfu Sya'ban kemarin di kita kan malam Senin galibnya. Tapi kalau di negara lain ada yang malam Ahad, karena ada yang hasil ru'yatnya malam Ahad dari ru'yat. Seperti di Mesir, seperti di Yaman, gitu kan. Itu malam Ahad itunya, nisfu Sya'bannya. Nah, boleh jadi nanti ru'yatnya tentunya akan dilihat dari hari Ahad artinya, ya. Dan memang kalau ru'yat harus dari beberapa hari sebelumnya. Nah, tetap kita ada waktu. Urusan nanti menentukan tanggal 1 kapan, itu urusan, bukan urusan kita, ya. Itu udah urusan orang-orang yang tahu, urusan ulama-ulama, ya, urusan badan ru'yat dan hisab. Sudah, kita mah sami'na wa ata'na, kepada yang dibendok, ya. Nah, tunggu saja dari mulai maghrib malam Senin kita lihatlah, itu kan, lihat nanti, lihat kapan saum. Kalau sudah ada berita, ya baru siapkan, ya, oleh kita penyambutan kepada Ramadan, pengagungan kepada Ramadan, ya.
Dengan apa kita mengagungkan Ramadan? Banyak caranya. Yang jelas mengagungkan bulan yang agung harus dengan amalan yang agung. Tidak boleh dengan amalan yang hina. Ya. Maka mengagungkan bulan yang agung, amalkanlah segala amalan yang agung. Perbanyak baca Quran, perbanyak baca sholawat, perbanyak zikir, kan? Perbanyak sholat sunnah, sholat fardunya lebih dibaguskan lagi di awal waktu, sholatnya berjamaah, diusahakan i'tikaf di masjid sering. Lalu juga banyak sedekah jariyah, ya. Dan juga terlebih kita harus betul-betul menjaga hati dan menjaga lisan, menjaga perbuatan badan dari yang namanya maksiat. Allah, ya, jangan sampai mengumbar pikiran kita, hayalan kita kemana-mana yang tidak-tidak. Fokuskan hati kita kepada Allah, banyak zikir mengingat Allah, banyak mentafakuri kebesaran Allah, kebaikan Allah, kekuasaan Allah, ya. Dan juga menghayati janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah, kan? Penuhi hati kita dengan menghafal dan memahami ilmu Allah. Lalu penuhi hati kita dengan berdoa kepada Allah. Penuhi hati kita dengan bersyukur kepada Allah. Lalu lisan kita sibukkan, basahi dengan warna-warni kalimat thayyibah, dengan Quran, dengan zikir, dengan salawat, dengan warna-warni kalimat thayyibah yang lain, dengan nasihat, dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan doa. Penuhi juga jasad kita dengan warna-warni ibadah. Jaga jangan sampai melakukan maksiat. Karena ketika kita melakukan maksiat di bulan Ramadan, maka puasa kita semuanya sia-sia. Walaupun menurut pandangan fikih jadi, menurut pandangan fikih jadi, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala tidak pantas untuk menerima balasan dari Allah. Tidak pantas untuk diterima oleh Allah. Maka dari sekarang kita pastikan diri kita sudah aman, ya, sudah aman. Jangan sampai ketika kita saum kita kelapakan, baru mau membenahi diri. Jangan. Dari sekarang membenahi dirinya. Coba agar ketika kita masuk saum, ketika kita sudah istiqamah di waktu saum tersebut, ya, persiapkan. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan taufiknya kepada kita dan kepada semua umat Islam dimanapun berada untuk bisa istiqamah di dalam menjalankan segala perintahnya, di dalam menjauhi semua larangan-larangannya. Dan juga kita saling doakan satu sama lain, ya. Dan mumpung di bulan Ramadan, kita harus banyak berdoa agar cepat diangkat oleh Allah segala musibah yang menimpa umat Islam, khususnya menimpa ahli bumi ini pada umumnya, wabil khusus COVID ini, semoga cepat diangkat dan dibenahi kehidupan manusia, terutama hamba-hambanya muslimin muslimat, dibenahi oleh Allah, diperbaiki segalanya oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Berdoalah kita semuanya, kita saling doa mendoakan semoga majelis ini keberkahannya tidak ada hentinya ila yaumil qiyamah, mengalir melimpah kepada kita dan keluarga kita dan keturunan kita dan semua ahli-ahli kita, ahli kampung, ahli negeri kita, kepada pemerintah kita, kepada rakyat kita, kepada semuanya muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, baik yang masih hidup maupun yang ada di alam barzakh maupun yang ada di alam arwah. Semoga mendapatkan limpahan dari keberkahan majelis ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahibul majlis yang menjadi prakarsa, ya, di sini sahibul baitnya Bapak Haji di keluarga, semoga oleh Allah dipanjangkan umurnya dan juga disehatkan jasmani rohaninya, dilimpahi rizki zahir, rizki batin, dilimpahi rahmat dan keberkahan, dikabulkan segala doanya yang baik di sisi Allah, diampuni segala dosanya,
dan ditutupi semua aib-aibnya, dan ditinggikan derajatnya dan keturunannya dan semua ahli majlis ini dan keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah, dan semua leluhur kita dan semua ahlul bait kita, semua guru-guru dan murid-murid kita dan leluhur kita, keturunan kita, sahabat kita, handai tolan kita, ahli kampung, ahli negeri kita, semoga semuanya oleh Allah digolongkan kepada golongan ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan di dunia dan di akhirat, dan ahli syafaatnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mohon maaf dari segala kekurangan. Semoga bisa bertemu kembali, selamat menjalankan ibadah saum, sholat tarawih dan warna-warni ibadah lainnya. Semoga panjang umur sampai kepada apa yang dicita-citakan oleh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi bijailan biawal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wal mughlati wa tulhi munirusdi wa tarzukuni ilmal yakini tuwafiqani lihusnil ibadati bi asma'ikal husna tajuru bi taubatin nasuhin tagwiruli dunubi wa jallati wa tanduruni fiku lihalin wa lamhatin tunajji biha min hawliyamil qiyamati wa bil mustafa rasul litasara li sadri tuyassiru li amri wa taksifu kurbati wa bil anbiya wal malaikatil kiram tuhaki kubitaqwa wa idrati ghayati bihim wa bil awliya itulhi kuni bihim wa juri yahdi wasi ati wa asirati wa tasrifu anniku lasyarin bihaqqihim wa syaran lidisarin minisin wa jinnati bifadli kalbashirni bihusnil hawatimi wa bihorahmatil khilni bidaril iqamati alaihim minal maula salatun wa taslimun wa ridwanun istajib ilahi munajati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil
ربي أعجب لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الرواد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحفي وآله وصحبه عجادة سحبه والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك في عشار والبرد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والبرد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والبرد اللهم صل وسلم Para jamaah diharapkan mengatur soft. Ada hidangan makan malam kebuli satu nampan 3 orang ya, satu nampan 3 orang alhamdulillah. Wa insyaallah pengajian Majelis Darussalam Indonesia akan dibuka kembali selepas bulan Syawal ya, dan Abuya insyaallah mengisi pada malam Selasa ketiga di setiap bulannya. Dan bagi para jemaah juga yang mau ikut tur ziarah Wali Songo sekaligus menghadiri acara Haul Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, dapat